Yang kedua, ngasih ceramah kepada mustami yang ngobrol. Biasanya di Bandung ibu-ibu kalau ada yang ceramah tuh ngobrol. Di sini mah enggak beda. Cuma rutin doang kan. Termasuk pula tidak bermanfaat ceramah kepada orang yang ngelendek dan turu. Ada nih teman saya, teman dulu musuh badminton. Kalau berapa datang barisnya? Pada Pak Sekman selamat datang Pak. Pada kesempatan ini ada sebuah hadis Pak Bu, di mana di dalam hadis itu dijelaskan bahwa seorang sahabat menyatakan, Anas bin Malik, di waktu kami berkumpul dengan Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan datang seseorang ahli sorga. Namun di SMP 2 mungkin kepala sekolah, wakil kepala sekolah kumpul dengan waka-wakanya. Kemudian kata bapak kepala sekolah, sebentar lagi ada guru ahli sorga. Kemudian oleh para sahabat diteliti. Tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya masih basah bekas air wudhu, jenggotnya juga masih basah. 3 hari berturut-turut yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa akan datang seseorang ahli sorga. Setelah diteliti oleh para sahabat, tidak ada kelebihan di masjid. Sampai Abdullah bin Amr bin As penasaran, dia ingin tahu bagaimana ibadahnya di rumahnya. Jadi diikuti dari belakang. Oh, sahabat nggak sampai ke sana, tapi kalau kita Ustaz ngomong sebentar lagi akan datang ahli sorga, kira-kira dikintiri berikan rumah. Sampai rumah dikintiri apa kelebihannya? Sampai dinyatakan ahli sorga. Ternyata setelah dikintiri oleh Abdullah bin Amr, dia juga meminta kepada Sohibul Bait, saya akan tidur 3 hari 3 malam di rumah Anda. Dipersilahkan. Setelah diteliti Pak, ternyata tidak ada kelebihan apa-apa. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah ahli sorga. Kata orang tersebut, pemuda tersebut, ma huwa illa ma ra'aita. Aku tidak punya kelebihan apa-apa kecuali seperti apa yang kau lihat. Dari segi makan sama, dari segi sholat sama, tidur juga sama, tidak ada kelebihan. Ma huwa illa ma ra'aita. Aku tidak punya kelebihan apa-apa kecuali seperti apa yang kau lihat. Tapi kenapa Rasulullah menyatakan kamu itu ahli surga? Kemudian Abdullah bin Amr, falamma tawallaitu, kata Abdullah bin Amr, tatkala aku berpaling mau pergi pamit, kemudian orang itu berkata, aku tidak punya kelebihan apa-apa kecuali aku tidak punya rasa dendam. Satu. Yang kedua, aku tidak pernah iri kepada rizki yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian Abdullah bin Amr menyatakan, nah inilah kelebihan ahli surga. Setelah ibadah kepada Allah, punya kelebihan satu, jangan punya sifat dendam. Kadang-kadang kan di kita nih, ya, ayo bukan muslim sana, imam swasti dendam seumur umur. Kalau ada imam ini mau nemaneti, waduh, mulai wajahnya. Imam didendami coba, apalagi kalau yang lain. Salah sedikit saja anak-anak, sudah aku anak dengan anak, tetangga ribut seminggu, gak aku. Gara-gara ayam gak aku. Dendamnya
Apalagi orang Sunda sudah ada keluar bahasa 7 turunan Kuain Siang Madihapura. Itu dendam, dendam kesumat yang seperti itu. Untuk apa? Untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah. Dalam salah satu hadis, mana kosong sodakotun min malin wa majada abdu bi'afin illa izza. Allah tidak akan menambah kepada orang pemaaf kecuali kemuliaan. Kalau kita sudah sering memaafkan kesalahan orang lain, di hadapan Allah itu adalah orang yang paling mulia, sebesar apapun dan sebanyak apapun kesalahannya. Toh yang namanya manusia pasti berbuat salah, Pak. Tidak mungkin ada orang yang lepas dari dosa dan kesalahan. Andai kata di dalam satu lembaga saling memaafkan dan mengerti atas kesalahan masing-masing, mengakui dan kemudian bertobat, insya Allah itu adalah keluarga yang mulia di hadapan Allah, Pak. Tapi kalau tidak mau memaafkan atau orangnya bengkel terus, disuruh ngaku padahal udah salah misalkan, ya itu Pak resiko nanti. Tapi kalau semua keluarga besar di SMP Negeri 2 ini menyadari bahwa kita semua itu adalah pernah melakukan dosa dan kemudian kita saling memaafkan, waduh, ini keluarga besar yang sulit untuk diimbangi. Saya juga gak bisa seperti itu, Pak. Namun dulu telat banyak anggap benar telat misalkan sifat ahli sorga itu tidak pernah iri terhadap rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, termasuk kedudukan, Pak. Sering terjadi kan di suatu lembaga, ini baru seminar rombongan kok sudah naik pangkat, baru misalkan sebulan 2 bulan sudah naik. Itu Allah yang atur, Pak, harus disadari oleh kita. Gak usah iri apalagi sampai asal kusuk malah jadi dosa. Termasuk kemarin Pak Sekmat diundang buka bersama di PLN, masih mau boleh ini kalau ada orang kaya kemudian kekayaannya dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya dikeluarkan. Nah kita ini, saya ingin seperti dia, memiliki harta yang banyak, saya juga akan diinfakkan dan dikeluarkan di jalan Allah. Yang kedua, boleh ini kepada orang yang memiliki ilmu. Nah di sini kan guru-guru banyak yang cerdas, apalagi ini kalau kelompok-kelompok dulu kan, kelompok Pawawan, kelompok Pak Ade, adiknya Pawawan di Pananang terus geng yang dulu. Ini orang-orang cerdas-cerdas, Pak. Saya kopi. Iya, dulunya kelompok itu, Pak. Kalau sudah istilahnya pramuka, wis aman lah. Kalau namanya kemah-kemah ini kelompok ini, makanya sekarang wajar kalau misalkan kakinya itu tinggi-tinggi, memang kelihatan. Nah kalau kita ini kepada orang-orang yang cerdas seperti itu, kemudian kita ingin mengamalkan ilmunya, itu boleh. Tapi kalau hanya ini ilmunya tidak diamalkan, itu gak boleh. Berjamaah, kemudian dia sering istilahnya silaturahimnya sering, saya pengen seperti dia. Nah itu namanya ini, tapi dibolehkan. Selain daripada 3 kali, kita tidak boleh ini. Ya, kalau kita ini ingat, sahur kita akan rusak amal ibadah kita akan rusak. Mudah-mudahan dengan 2 sifat ini yang kita jauhi, dendam dan iri terhadap yang Allah berikan pada orang lain, maka akan selamat. Ibadah sahur kita yang dijanjikan akan menghapus dosa, insya Allah akan dikabul oleh Allah dan diterima oleh kita. Begitu juga qiyamul Ramadan. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mulai sekarang ayo saling memaafkan kesalahan orang lain, kebalikan daripada dendam. Termasuk barangkali saya pribadi, barangkali ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasujud
Indonesia Hercules pun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo Bapak Ibu nggih itu dinikmati. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah